Suasana Desa Pinang di bawah kaki Gunung Raung terasa sejuk pada pagi itu, guys. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Desa ini dikelilingi hutan khas daerah pegunungan yang membuatnya tampak hijau dan asri, guys. Pagi itu, 3 pria tua bersiap masuk hutan untuk mencari rumput makanan bagi kambing ternak mereka, guys. Karena ladang di pinggir hutan sudah dipenuhi dengan tanaman produktif, maka mereka harus masuk lebih ke dalam hutan demi mendapatkan rumput yang segar dan melimpah. Ketiga pria tua ini adalah Sugimin, Paiti, dan Sugito. Mereka terus berjalan semakin jauh, sehingga mereka sampai di wilayah yang dianggap angker oleh penduduk setempat, guys. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan lain. Jika ingin mendapatkan rumput yang cukup, mereka harus terus masuk ke dalam hutan, guys. Hingga menjelang tengah hari, setelah merasa cukup, Paiti dan Sugito memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, Sugimin yang masih belum puas memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari lebih banyak rumput, guys. Aku istirahat dulu di sini ya. Kalian pulang saja dulu. Nanti aku nyusul, kata Sugimin kepada 2 temannya itu. Paiti dan Sugito sempat merasa khawatir meninggalkan Sugimin sendirian di dalam hutan, guys. Namun, setelah Sugimin meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja, akhirnya mereka berdua pulang lebih dulu. Sebelum pergi, mereka mengingatkan Sugimin agar tidak terlalu lama beristirahat di sana. Sugimin hanya tersenyum dan mengangguk sambil bersandar di sebuah batang pohon besar, guys. Waktu pun terus berlalu dan matahari mulai tenggelam. Ketika adzan maghrib berkumandang, istri Sugimin yang bernama Bu Paija mulai merasa gelisah, guys. Dia menunggu-nunggu kepulangan suaminya, namun Sugimin belum juga tiba di rumah. Bu Paija pun memberitahukan hal ini kepada tetangga dan kerabatnya. Mereka semua terkejut, guys, karena tidak menyangka Sugimin belum kembali hingga hari mulai gelap. Sampai keesokan harinya, Sugimin masih belum pulang, guys. Desa pun mulai geger. Warga desa bersama aparat desa mulai turun tangan. Tim pencari dikerahkan untuk menyusuri hutan, mencari jejak Sugimin, guys. Namun, yang mereka temukan hanyalah sepeda motor Sugimin yang terparkir dengan rumput yang sudah dikumpulkan di sampingnya, guys. Sugimin sendiri seolah lenyap tanpa jejak, guys. Pada akhirnya, pencarian pun semakin diperluas. Petugas dari desa tetangga juga ikut turun tangan, guys. Namun belum ada tanda-tanda Sugimin ditemukan. Bu Paija, istri Sugimin, sudah hampir putus asa. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Beberapa kerabat Sugimin bahkan sampai meminta bantuan paranormal untuk menerawang keberadaan Sugimin, guys. Paranormal itu berkata bahwa Sugimin dibawa oleh makhluk halus yang menghuni hutan angker tersebut. Namun, meski sudah 10 hari berlalu, guys, belum ada tanda-tanda pencarian yang membuahkan hasil. Di hari yang ke-10 itu juga, sekelompok pemuda dari Desa Pinang memutuskan untuk ikut membantu pencarian Sugimin. Mereka merasa bahwa peran petugas selama ini sudah maksimal. Namun, jika Sugimin hilang karena hal-hal di luar nalar, mereka merasa bahwa mereka harus ikut membantu dalam pencarian itu, guys. Kelompok ini
terdiri dari 6 orang pemuda, yaitu Gunawan, Bokir, Helmi, Kirom, Irham, dan Sugito. Di antara mereka, Sugito memiliki kemampuan lebih dalam tentang hal-hal gaib, guys. Karena dia mendapatkannya dari garis keturunan keluarganya. Ayo, kita coba cari Sugimin yuk, kata Bokir yang juga merasa terpanggil untuk ikut membantu, guys. Sebelum berangkat, mereka mengumpulkan uang seadanya. Dan terkumpullah sekitar 50.000. Ini buat beli apa ya? Kata Gunawan kepada Sugito. Beli roti saja. Kalau air bisa kita bawa sendiri dari rumah. Sisanya nanti buat beli rokok aja, kata Sugito, guys. Siang itu mereka pun berangkat ke hutan. Jalan menuju area pencarian sangat terjal dan berbatu, guys. Setelah melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon rando, mereka akhirnya tiba di hutan yang selalu basah, guys. Membuat jalanan saat itu menjadi licin. Beberapa kali ban sepeda motor hampir tergelincir di medan yang berat dan licin itu, guys. Setelah perjuangan panjang, keenam pemuda itu akhirnya tiba di sebuah bukit yang menjadi titik berkumpul para pencari Sugimin. Di sana berdiri tenda yang didirikan oleh tim SAR dan pondok kayu sederhana yang dibangun oleh warga desa. Saat mereka tiba, guys, para pencari telah beristirahat sambil menunggu waktu sholat maghrib. Karena jarak antara pos berkumpul ini dengan desa cukup jauh, sebagian besar memilih untuk bermalam di tempat tersebut agar bisa melanjutkan pencarian untuk keesokan harinya, guys. Mau kemana, nak? Tanya seorang pria tua kepada rombongan pemuda yang baru datang itu, guys. Kami dari dusun, Pak. Mau ikut mencari Pak Sugimin, kata Sugito, pemuda yang menjadi pimpinan kelompok mereka itu, guys. Pria itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Pak Subur. Dia adalah salah satu kerabat dari Sugimin yang sedang dicari itu, guys. Setelah perkenalan, Subur menyadari bahwa Sugito bukanlah orang asing. Nama Sugito cukup dikenal di kalangan warga yang sudah berumur, guys. Terutama karena kemampuannya dalam hal-hal gaib yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya, guys. Subur dan Sugito kemudian terlibat dalam percakapan akrab. Mereka berbagi cerita sambil menghisap rokok, guys. Tidak lama kemudian, Subur menawarkan mereka untuk bergabung dalam pencarian. Oh, boleh, Pak. Tapi saya ingin masuk lebih dalam ke hutan angker itu, Pak, kata Sugito dengan tegas, guys. Beberapa orang di sekitar mendengar ucapan Sugito itu dan menunjukkan kesiapan mereka untuk ikut serta ke dalam hutan. Mereka bahkan sudah membawa bekal tambahan jika harus menginap lagi di bagian dalam hutan itu, guys. Setelah cukup beristirahat, rombongan itu pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Kali ini dengan berjalan kaki, guys, karena jalan sudah terlalu sulit dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Malam pun semakin gelap. Tidak ada cahaya bulan yang menerangi perjalanan mereka. Sementara itu, pepohonan di sekitar semakin lebat, guys, membuat suasana semakin mencekam. Rombongan itu pun terus melangkah, meski kegelapan dan kesunyian hutan semakin menelan mereka, guys. Sugito memiliki tujuan tertentu. Dia tahu, guys, bahwa pencariannya ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Dia merasa ada sesuatu yang mendampinginya dan terus mengarahkan langkahnya, guys. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah pohon besar
yang disebut warga setempat sebagai awak wewe. Pohon itu berdiri megah, guys. Namun yang lebih mengejutkan adalah pemandangan di atas pohon itu, guys. Di dahan-dahan tinggi itu tergantung berbagai pakaian perempuan, dari celana dalam hingga baju dan bra, guys. Semua itu terlihat kumal dan usang, guys. Kenapa ada pakaian yang tergantung di sini ya? Tanya salah satu anggota rombongan dengan nada heran, guys. Tidak hanya pakaian, guys. Di bawah pohon itu juga terdapat sesajen yang terdiri dari kelapa, bunga berwarna-warni, dan ayam goreng yang tampak sudah lama diletakkan, guys. Pemandangan ini membuat suasana semakin tidak wajar. Sugito kemudian bertanya kepada orang-orang di dalam rombongannya, guys. Dia menegaskan, apakah ada yang masih ingin mundur dari pencarian ini, guys. Dia tidak memaksakan karena tidak ada yang bisa menebak apa yang akan mereka hadapi di depan nanti. Mendengar itu, guys, para anggota pun saling berpandangan. Mereka mempertimbangkan dalam-dalam kata-kata Sugito itu, guys. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya, guys, hanya 5 orang yang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, yaitu Sugito, Gunawan, Bokir, serta kedua anggota keluarga Sugimin, yaitu Subur dan Imam. Baiklah kalau begitu, Pak. Nanti saya akan membutuhkan salah satu anggota keluarga untuk ritual. Jadi yang lain bisa menunggu di sini, kata Sugito dengan nada serius, guys. Rombongan itu pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan, guys. Dan medan pun semakin sulit. Mereka pun harus berjalan di jalur yang hanya selebar 2 jengkal tangan, menempel erat di tebing. Sementara itu, di sisi lainnya, guys, terbentang jurang yang cukup dalam. Adrenalin pun mulai meningkat dan ketegangan pun semakin terasa, guys. Perjalanan itu semakin ekstrim, tapi tekad mereka untuk menemukan Sugimin tidak tergoyahkan, guys. Dengan bekal lampu senter, mereka mulai melangkah, berjalan dalam barisan, guys. Salah satu anggota rombongan yang bernama Gunawan sempat merasa ragu, guys. Namun rasa penasaran dan keinginannya untuk tahu di mana akhir pencarian ini mengalahkan kegundahannya, guys. Meskipun kantuknya merayap, mereka tetap memaksa kakinya untuk melangkah menyusuri jalanan sempit yang gelap tanpa cahaya bulan itu, guys. Kelima orang itu tampak seperti orang buta, meraba-raba jalanan yang hanya diterangi oleh cahaya senter mereka itu, guys. Hanya Sugito dan Subur yang tampak terbiasa dengan jalur yang mereka lalui. Sementara yang lain terus berhati-hati agar tidak tergelincir, guys. Setelah melalui perjalanan yang menegangkan itu, akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi yang menurut Sugito adalah tempat yang tepat untuk melakukan pencarian. Lokasi itu berada di tengah pepohonan, guys, tetapi sedikit lebih terbuka dibandingkan dengan bagian hutan yang lainnya, guys. Sugito lalu memerintahkan 2 orang dari rombongan untuk berjaga di lingkaran luar. Karena menurutnya, guys, nantinya pasti akan ada banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual. Lalu sisanya, termasuk Gunawan, mengelilingi Sugito dan siap membantu jalannya ritual, guys. Sugito pun mulai menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Setelah merasa yakin, dia mulai membakar dupa yang dibawanya, guys. Aroma dupa yang khas pun mulai menyebar, menciptakan suasana mistis di tengah hutan yang sunyi itu, guys. Proses itu dimulai dengan tenang,
Tapi segera saja, guys, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Subur yang menjadi medium dalam ritual itu tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti dirambati oleh energi yang kuat, guys. Seketika dia hilang kesadaran. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Sugito dengan penuh hormat, menyapa sosok yang merasuki tubuh subur itu. Namun, guys, sosok yang merasuki subur itu hanya mengeram, tidak menjawab sepatah kata pun, guys. Tubuh subur kemudian membungkuk seperti seekor harimau. Lalu, guys, dia memperlihatkan sikap agresif dan liar. "Permisi, Mbah, saya ingin bertanya, di mana Sugimin saat ini, Mbah?" tanya Sugito kepada sosok yang merasuki tubuh subur itu, guys. Tiba-tiba subur yang masih dalam kondisi kerasukan itu menunjuk ke arah tertentu sambil mengeram, guys. Sugito pun meminta agar rekan-rekannya tetap berjaga karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, guys. Subur yang kerasukan itu pun mulai meronta-ronta. Tubuhnya bergerak liar, guys. Dan kekuatannya hampir melempar 2 orang yang mencoba menahannya itu. Setelah berhasil diikat dengan tali, subur pun mulai bergerak seperti seekor harimau. Dengan bertumpu pada tangan depan dan lutut, rombongan itu pun berjalan dengan hati-hati mengikuti gerakan subur yang tampak lebih menyerupai binatang daripada manusia, guys. Setelah beberapa mereka berjalan, Sugito yang memegang tali tiba-tiba menghentikan langkah, guys. Dia melihat telapak tangan dan lutut subur sudah mulai berdarah karena tanah di tempat itu penuh dengan sisa-sisa kerikil dan pecahan batu, guys. Sugito segera menarik tali dan memeriksa kondisi subur. Dia memahami situasi ini, guys, dan dia lalu segera menyadarkan subur dari kerasukannya itu. Setelah beristirahat sejenak, Sugito kembali menanyakan kepada subur apakah dia masih sanggup menjadi mediator atau tidak. Meskipun subur tampak lelah, guys, dia mengangguk pelan. Ritual kedua pun dimulai. Namun kali ini, guys, Sugito melakukannya lebih intens karena dupa yang tersisa sudah sangat menipis, guys. Sugito memutuskan untuk menggunakan seluruh dupa yang ada, tidak menyisakan satu pun di kantong kain yang dia bawa, guys. Asap dupa pun segera menyebar lebih kuat dan aromanya memenuhi setiap sudut hutan, guys. Tidak lama setelah asap dupa menyebar, Gunawan dan anggota lainnya merasakan perubahan suasana, guys. Suara jangkrik dan hewan malam yang sebelumnya mengiringi mereka mendadak hilang, guys. Kesunyian menyelimuti seluruh area sehingga tidak ada lagi angin yang berhembus, guys. Tiba-tiba Gunawan melihat cahaya samar-samar dari kejauhan. Seolah-olah cahaya itu turun dari langit lalu menyinari tubuh subur yang berada di tengah ritual itu, guys. Di tengah-tengah konsentrasinya memperhatikan Pak Subur, Gunawan tiba-tiba mendengar suara aneh, guys. Itu bukanlah suara alam yang biasa dia dengar, melainkan suara anak-anak kecil yang sedang bermain di dekatnya, guys. Gunawan yang hanya bermodalkan keberanian seadanya, kali ini dia merasa sangat ketakutan, guys. Suara anak-anak itu terdengar semakin mendekat. Di sana, desis suara anak-anak itu, guys, seolah-olah sedang menunjuk ke suatu tempat. Bulu kuduk Gunawan langsung berdiri semua, guys. Dia yakin suara itu bukan berasal dari anak kecil biasa. Matanya tidak berani menoleh ke arah sumber suara itu. Namun dia tahu, guys, ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setelah itu, guys,
Tiba-tiba dia mendengar suara mengeram dari kegelapan. Suara itu memecah keheningan di tengah hutan, guys. Ternyata suara itu berasal dari sosok yang tinggi besar. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu hitam, guys. Matanya yang berwarna merah menyala menatap tajam ke arah Gunawan dan Bokir yang berdiri mematung tidak jauh dari tempat ritual, guys. "Kir, Bokir, kamu lihat itu enggak, Kir?" kata Gunawan dengan suara bergetar sambil menarik lengan Bokir, guys. Iya, Wan," jawab Bokir pelan dengan nada bergetar, guys. Berusaha keras menahan ketakutannya agar tidak mengganggu jalannya ritual yang sedang dilakukan oleh Sugito. Di tempat ritual, Subur yang menjadi medium mulai merasakan bahwa kali ini dia masih bisa mengendalikan kesadarannya, guys. Dia sempat mendengar mantra terakhir yang diucapkan oleh Sugito sebelum pandangannya tiba-tiba berubah, guys. Hutan yang sebelumnya gelap dan sunyi itu kini tampak seperti siang hari, guys. Subur melihat banyak orang berlalu lalang. Suasananya rame, guys. Bukan seperti hutan pada umumnya. Dengan rasa penasaran, guys, Subur lalu menghentikan salah seorang pria yang dilihatnya di antara kerumunan. "Permisi, Pak. Saya mau tanya, Pak. Apa ada pencari rumput yang tersesat di sini, Pak?" kata Subur dengan sopan, guys. Pria itu pun hanya mengangguk, lalu menunjuk ke arah tertentu, guys. Subur pun mengikuti arah yang ditunjuk orang itu dengan hati-hati. Di tengah keramaian yang dia lihat, akhirnya, guys, Subur melihat Sugimin. Dia melihat Sugimin sedang duduk lemas, guys, bersandar pada sebuah batu besar. Subur lalu mengenali lokasi tersebut. Ternyata, guys, tempat itu tidak jauh dari pos tenda tim SAR dan beberapa warga yang sedang beristirahat. Dengan segera, Subur berteriak, "Men, Sugimen! Men, Sugimen!" Namun, guys, seketika itu Subur tersadar dan dia kembali melihat kegelapan hutan di sekelilingnya. Dia segera memberitahu Sugito tentang apa yang baru saja dia lihat, guys. Sugito pun tersenyum, merasa bahwa ritualnya berjalan dengan baik. Tanpa menunggu lama, guys, rombongan Sugito dan Subur bergerak dengan hati-hati menuju lokasi yang ditunjukkan dalam penglihatan Subur tadi, yaitu di sekitar para penduduk mendirikan tenda, guys. Singkat cerita, mereka pun tiba di pos saat matahari mulai terbit. Begitu sampai, guys, Subur lalu mengabari koordinator tim SAR tentang apa yang dia lihat. Awalnya, guys, koordinator itu ragu dan sulit mempercayai penuturan Subur, karena lokasi yang dimaksud itu sudah sering mereka lewati tanpa menemukan apa-apa, guys. Setelah beberapa penjelasan dan keyakinan dari Subur dan rombongannya, koordinator tim SAR itu pun akhirnya setuju untuk melakukan penjemputan. Ketika mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan Subur, guys, ternyata benar, guys. Sugimin ditemukan di sana. Kondisinya sangat lemes karena tidak makan beberapa hari, guys. Sugimin pun segera dibantu dan diangkat ke atas tanduk oleh tim SAR dan warga yang ikut serta. Rasa lega dan bahagia jelas terpancar dari wajah semua orang, guys. Terutama Subur dan Imam yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sugimin pun kemudian dibawa pulang ke desanya oleh warga dan tim SAR. Setelah kondisinya cukup stabil, Sugimin mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama dia hilang di hutan itu, guys. Sugimin bercerita bahwa siang itu, tepat saat adzan duhur, dia tertidur, guys.
Ketika dia terbangun, ternyata waktu sudah mulai maghrib. Karena panik guys, dia buru-buru berlari ingin pulang. Padahal sepeda motornya masih ada di dekatnya, lengkap dengan seikat rumput yang telah dikumpulkannya itu guys. Anehnya, Sugimin merasa seperti tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan guys. Meskipun dia sudah berulang kali mencarinya. Saat itu, dia sempat melihat kedua rekannya dan dia mencoba memanggil Paidi dan Sugito, tapi mereka tidak mendengar teriakannya sama sekali, guys. Hingga akhirnya, ketika melihat tim SAR masuk ke hutan untuk mencarinya, Sugimin kembali berteriak-teriak meminta pertolongan. Namun, guys, meskipun dia sudah tepat berada di depan mereka, tidak ada satupun dari petugas itu yang bisa melihat atau mendengar teriakannya, guys. Berhari-hari tanpa makan dan minum membuat Sugimin makin lemes. Akhirnya, dia memutuskan untuk duduk bersandar di sebuah batu dan menyaksikan orang-orang yang tampak mencari dirinya itu, guys. Sampai akhirnya, setelah lebih dari 2 minggu hilang, orang-orang berhasil menemukan dan menyelamatkannya. Begitulah guys, cerita dari Sugimin tentang bagaimana ia merasa seperti terperangkap di dalam hutan yang sama, namun di dunia yang berbeda guys.